Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengecekan error pada komunikasi data. Nah, setiap sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Arya Cakra Nanggala dengan NIM 2024-2205-033. Materi pengecekan error yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pengecekan error dan perbaikan error dengan metode Hamming Code. Sebelum kita melangkah ke praktek ataupun contoh-contohnya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang Hamming Code. Hamming Code merupakan salah satu teknik dari pengecekan dan perbaikan error dalam komunikasi data, selain dari LRC dan juga pengecekan parity check. Nah, Hamming Code bekerja dengan menambahkan bit paritas ke dalam data asli. Tidak seperti dengan paritas check yang menambahkan data bitnya pada bagian akhir dan LRC yang menambahkan bitasnya di bagian paling bawah. Nah, Hamming Code ini menambahkan bit paritasnya itu ke dalam atau disisipkan ke dalam data aslinya. Bit paritas ini digunakan untuk mendeteksi dan bahkan mengoreksi kesalahan dalam transmisi tanpa perlu meminta pengirim untuk mengirim ulang datanya. Nah, saat menambahkan bit paritas yang digunakan adalah paritas genap atau ganjil. Penentuan jumlah bit paritas bisa dengan menggunakan perpangkatan 2N, yaitu perpangkatan 2N ini dimulai dengan perpangkatan 2 0, yaitu 1. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat perpangkatannya dimulai dari 2 pangkat 0, yaitu 1, dilanjutkan dengan 2 pangkat 1, hasilnya 2. 2 pangkat 2, hasilnya 4. 2 pangkat 3, hasilnya 8, dan seterusnya. Nah, misalkan jumlah bit yang diinginkan dikirimkan adalah 8 bit. Maka jumlah paritas yang digunakan rumusnya adalah 2N tambah 1, sehingga perpangkatan yang dipakai adalah 2 pangkat 3. Sesuai dengan hasilnya, yaitu jika kita menggunakan 8 bit yang ini, maka kita menggunakan perpangkatan 2 pangkat 3. Nah, karena di rumusnya itu harus N tambah 1. Maka 2 pangkat 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Setelah jumlah paritas yang ingin dipakai sudah diketahui, untuk mengetahui jumlah keseluruhan bitnya, maka jumlah bit pada pesan ditambah hasil N, yaitu 8 tambah dengan 4 dari 3 tambah 1, jadi hasilnya adalah 12 bit. Berarti panjang bit yang akan dikirimkan nanti haruslah berjumlah 12 bit jika sudah ditambahkan dengan bit paritas Hamming Code nya itu. Oke, lantas bagaimana posisi-posisi bit atau penempatan paritasnya dalam bit-bit atau dalam baris bit tersebut? Nah, di sini kita memiliki posisi bit, ada P dan ada D. Nah, bit paritas itu dilambangkan dengan tanda P, sedangkan bit asli atau bit yang memang dari datanya itu dilambangkan dengan D. Di sini polanya adalah kita mengikuti pola perpangkatannya. Misalkan pada 2 pangkat 0 kan hasilnya 1. Berarti posisi P1 berada pada bit pertama. 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2.
berarti posisi P2 adalah ada pada bit 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Berarti posisi bit paritas ketiga ada pada bit keempat. Pada posisi pada 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Maka posisi bit paritas keempat ada pada bit ke-8 dan seterusnya. Nah, contoh kasus seperti ini, misalkan kita mengirimkan angka 5033. Di sini jika kita menggunakan aturan internasional sesuai dengan aturan 8 bit, maka pada angka 5 kita akan mendapatkan 00101. Nah, sedangkan 0 itu hasilnya 0 semua. 3 itu hasilnya 0011. Setiap angka ini itu memiliki 8 bit sehingga yang kita pakai adalah 2 pangkat 3. Dan ingat, karena dirumus menggunakan n tambah 1 maka menjadi 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi total bit yang akan kita gunakan adalah 8 tambah 4, hasilnya adalah 12 bit. Kita masuk pada contoh angka pertama. Nah, jadi seperti rumusnya tadi posisi P itu bagian 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Jadi D itu artinya posisi bit aslinya. Pada Hamming kode ini kita akan menggunakan paritas genap. Jadi di sini kita sudah menempatkan bit datanya di mana 00000101 ini itu adalah bit asli dari angka 5. Nah, sedangkan nilai yang kosong ini adalah tempat biparitas nantinya. Oke, kita melangkah pertama pada Hamming kode itu ada pola tersendiri dalam menentukan bit-bit paritas tiap posisinya. Misalkan P1 ini memiliki pola D1, D2, D4, D5 dan D7. Nah, pada P2 memiliki posisi D1, D3, D4, D6 dan juga D7. Pada P4 posisinya adalah D2, D3, D4 dan langsung ke D8. Pada P8 itu dimulai dari D5 sampai dengan D8 dan seterusnya. Sebenarnya pada P8 ini itu dia mencakup 8 angka. Akan tetapi karena bit yang kita pakai itu hanya sampai 12, maka kita hanya memakainya hanya sampai bit 12. P8 ini seharusnya bisa sampai ke belakang-belakangnya lagi sampai bit 15. Tapi kita hanya pakai sampai bit 12. Mungkin kalau misalkan diterangkan secara audio atau secara bayang-bayang saja, mungkin kurang jelas. Jadi di sini saya sudah membuat ilustrasinya. Nah, misalkan pada P1 kita memiliki format D1, D2, D4, D5 dan D7. Bagian ini sudah saya tandai supaya kita bisa melihat setiap visualnya. Pertanyaannya, lalu kenapa pada P1 diberi tanda tetapi tidak diambil? Nah, itu sebagai tanda polanya sendiri. Misalkan pada P1 ini kita memiliki angka B1. Datanya adalah 0. Ini berarti 0. Ini kita turunkan atau kita masukkan sesuai polanya. Dan begitu juga dengan D2, D4, D5 dan D7. Dengan begitu angka bit
yang didapat pada P1 sesuai dengan polanya, yaitu 0, 0, 0, 0, 0. Berarti P1-nya adalah 0. Karena ingat, kita menggunakan paritas genap, di mana jumlah bit 1 di sini sudah genap, yaitu berjumlah 0. Oke, selanjutnya adalah paritas P2. P2 ini memiliki pola, yaitu ambil 2 lalu melangkahi 2, lalu ambil 2 lagi, skip 2 lagi, ambil 2 lagi, dan sebegitu terusnya. Nah, di sini polanya adalah D1, D3, D4, D6, dan D7. Jadi kita memiliki nilai pada D1-nya. Ini 0. D3 itu 0, D4 itu 0, D6 itu 1, lalu D7 itu 0. Karena kita menggunakan paritas genap, maka kita harus membuat jumlah bit 1 ini menjadi genap, sehingga kita tambahkan 1 supaya menjadi genap, yaitu 2. Selanjutnya adalah posisi paritas pada P4. Nah, pada P4 ini memiliki pola, kita harus mengambil 4 terlebih dahulu, lalu melangkahi atau melewati 4 bit setelahnya, lalu kembali lagi mengambil 4 lagi. Akan tetapi di sini kan pada bagian terakhir hanya tersisa 1, berarti kita cukup ambil 1. Nah, polanya adalah D2, D3, D4, langsung ke D8. Bagian kosong ini sama saja dengan pada P1 dan P2 tadi. Itu hanya sebagai tanda awalannya. Jadi di sini kita mendapatkan 0, 0, 0 dan 1. Nah, di sini bit satunya bernilai ganjil, yaitu 1, dan karena kita menggunakan paritas genap, berarti kita menambahkan 1 agar jumlah bit 1 ini menjadi genap, yaitu 2. Selanjutnya adalah paritas P8. Nah, P8 ini yang sudah saya jabarkan tadi, yaitu sebenarnya jika masih ada bit di belakangnya, dia akan menambahkan sampai jumlah bit yang dia pakai itu berjumlah 8. Baru dia akan melewati 8 bit lagi, lalu akan melanjutkan 8 bit lagi setelahnya. Nah, akan tetapi pada kasus ini kita hanya sampai pada bit ke-12, sehingga kita hanya akan mengambil 5 bit di rumusnya. Di rumus ini dia pakai D5, D6, D7, dan D8, sehingga kita bisa memasukkan ini secara langsung. Berarti nilainya adalah 0101. Sehingga dari nilai P8 adalah 0, karena kita menggunakan paritas genap. Setelah diketahui, maka nilai paritas P1, P2, P4, dan P8 ini akan dimasukkan ke tempatnya masing-masing. Misalkan di sini saya sudah memberi warna di tiap angka-angka paritasnya. Misalkan P1 saya beri warna hijau untuk nolnya. Jadi ini akan ditaruh di posisi bit paritas P1. Nah, untuk P2 nya ini saya beri warna kuning. P4 saya beri warna orange, dan P8 saya beri hijau juga, dan tempatnya sesuai dengan posisi kode paritasnya. Jadi Hamming kode untuk angka 5 adalah 0101 00 000101, seperti itu.